ya. Kenapa mereka nggak pindah gitu? Kenapa mereka nggak bisa masuk? Jadi ya akhirnya kita buka secara online biar teman-teman yang jauh juga bisa menyimak, insya Allah. Baik, kita buka pertemuan ini kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita berharap berkah dalam pertemuan ini. Allah karuniakan kebaikan-kebaikan, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Baik, ini Bunda semua yang hadir ya. Kemarin request juga begitu, boleh nggak bapak-bapak hadir gitu kan? Boleh banget gitu, tapi ternyata bapaknya belum hadir. Nggak apa-apa. Jadi izin Bunda semuanya, hari ini Umi ingin ngobrolin tentang bagaimana menjadi terapis. Sebenarnya ini seri yang agak sedikit bersambung ya. Kenapa Umi bilang bersambung ya? Sekitar seminggu yang lalu kita mengadakan kegiatan apa namanya seminar juga bagaimana bisa mengatasi kecanduan gadget pada anak-anak kita, tapi lebih kepada sifatnya antisipatif dan penanggulangan sederhana. Tapi kita sekarang membahas bagaimana kalau seandainya ini sudah menjadi masalah. Artinya bukan cuma sekedar candunya ya gadget, tapi bisa jadi ini merambah kemana-mana gitu. Soal emosinya yang kemudian labil atau bahkan komunikasi yang kemudian jadi buruk. Nah, ini yang akan kita lanjutkan. Jadi izin sebentar, Bunda ya. Izin Umi berbagi layar, boleh ya Bunda ya? Iya, Mi. Oke, Umi mau pastikan dulu apakah Ayah Bunda bisa lihat video ininya, tampilan slide-nya? Bisa dilihat? Belum-belum, Mi. Ya udah. Oke, baik. Terima kasih. Nah, topik kita hari ini sebenarnya seperti tadi katakan adalah seri lanjutan sebenarnya. Tapi ya tetap kita akan menjemput, kalaupun ada teman-teman yang baru bergabung hari ini, baru pertama kali lihat gitu ya, ini tetap bisa menjadi satu ilmu tersendiri. Nah, bahasan kita hari ini adalah fokus bagaimana kita sebagai orang tua menjadi terapis keluarga kita. Nah, fokus masalah kita adalah terhadap anak-anak kita, khusus terkait penanganan kecanduan gadget pada anak-anak kita. Oleh karena ini topik yang sebenarnya berkaitan dengan kemarin ya, mengenai penanganan kecanduan gadget, tapi ini lebih kita menjadi terapisnya. Jadi bukan cuma sekedar advisor ya, penasehat anak-anak gitu ya, atau bikin kesepakatan bagaimana kontrol, nggak hanya sekedar itu. Tapi termasuk ke ranah bagaimana merubah perilaku-perilaku mereka, yang kalau hari ini kita lihat ada perilaku yang bermasalah, kita akan melihat ruang-ruang untuk bisa merubah perilaku itu menjadi lebih produktif. Nah ini bahasan kita hari ini. Oleh karena itu ya Bunda, memang ada konsep dasar yang perlu kita bahas bahwa yang dimaksud dengan terapi keluarga di sini adalah pendekatannya adalah pendekatan psikologi keluarga, di mana yang bermasalah kalau hari ini kita fokusnya anak itu bukan cuma sekedar pribadi dia sebagai anak gitu, enggak. Tapi kita melihat ini sebagai sebuah sistem. Artinya ada peran orang tuanya, ada peran lingkungannya gitu yang mempengaruhi tindak individu ini atau anak ini. Jadi sering sekali juga pengalaman Umi sebagai seorang psikoterapis gitu ya, ketika ada anak-anak yang mengalami kecanduan gadget, setelah ditelusuri ada faktor-faktor penyebab pencetus itu dari lingkungan sekitar gitu. Ya apalagi anak-anak di bawah umur dan tanda kutip di bawah 12 tahun usia TK, SD gitu atau bahkan prasekolah gitu kan. Bayi bahkan ada yang tantrum nggak bisa dikendalikan pegang HP. Ini sebenarnya ada pengaruh besar dari orang tua. Karena yang ngasih handphone adalah orang tua gitu. Beda kasus kalau anak kita udah besar gitu ya, dia bisa beli handphone sendiri, dia download aplikasi sendiri, dia nonton sendiri. Nah, ini beda kasus nih. Tapi kebanyakan anak-anak kita hari ini itu memang kita yang beliin handphonenya, kita yang beliin pulsanya, bahkan kita yang downloadkan game-gamenya gitu ya, atau tontonannya. Artinya ada peran keterlibatan kita yang sangat besar yang hari ini mungkin kita jadikan masalah terhadap efeknya. Jadi oleh karena itu konsepnya ini bukan hanya konsep fokus individu, tapi konsepnya adalah sistemik atau keluarga. Nah, oleh karena itu kita melihat ada prinsip utama nih dalam terapi keluarga ini. Ada 4 prinsip utamanya bahwa anak itu adalah cerminan dari keluarga. Ya ini dalam Islam juga ada ya, bahwa ketika Rasulullah mengatakan kulu mauludin yuladu alal fitrah. Anak-anak kita ini fitrah. Dan orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Majusi atau Nasrani. Kenapa orang tua? Karena memang sangat dipengaruhi oleh orang tuanya. Jadi kalau hari ini kita melihat anak dengan segala masalahnya, dengan segala potensinya gitu ya, baik potensi baik maupun potensi masalahnya,
Ini juga mencerminkan keluarga yang menjadi backup dia, support system dia dalam berperilaku. Oleh karena itu, sekali lagi, makanya di sesi terapi keluarga ini, nggak cuma anak yang jadi fokus, tapi bahkan termasuk orang tuanya, kalau ada kakek neneknya, om tante yang tinggal serumah, bahkan ini bisa imbas dari proses terapeutik atau proses terapi keluarga ini. Nah, yang kedua, bahwa perilaku itu merupakan bentuk dari komunikasi. Jadi kalau anak handphonenya diambil nangis, ya itu komunikasi bagaimana dia menunjukkan yang dia rasakan, bahwa dia nggak suka gitu, dia sedih, dia marah, dia kecewa. Bisa jadi bentuknya adalah tantrum kalau anak-anak, atau memang ngomel-ngomel yang gede-gede gitu ya, banting pintu, pencahin barang-barang gitu, emosi yang tidak terkendali. Tapi sekali lagi, perilaku itu menunjukkan sebuah pesan yang itu harus dipahami dengan baik. Jadi nggak cuma pesan yang diucapkan secara verbal gitu ya, tapi juga termasuk perilaku itu adalah pesan yang ditunjukkan dalam bentuk tindakan. Nah, ini akan menjadi bentuk pola yang juga akan kita perbaiki. Bisa jadi juga imbas kita. Ini kalau dirujuk-rujuk anaknya suka ngamuk, setelah dicek ternyata ya sama bapaknya juga kalau marah ngamuk gitu kan. Nah, artinya pola komunikasi orang tua nantinya tentunya diharapkan berubah untuk bisa merubah bentuk pola reaksi perilaku anak-anak. Kemudian yang ketiga, prinsip utamanya yaitu masalah anak ini sinyal aja sebenarnya gitu. The real problem is bagaimana kita menyikapinya. Itu sebenarnya masalahnya. Karena anak-anak hari ini dan tanda kutip itu di bawah tanggung jawab penuh orang tuanya. Maka kalau ada orang tua yang menjadikan anak itu musuh karena masalah perilaku mereka, itu salah. Karena perintah Allah sendiri dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 ya, di mana Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Allah nggak kepengen ngebahas cuma diri kita doang, tapi juga keluarga kita. Kita perlu selamatkan dari api neraka. Artinya, masalah anak-anak kita bukan kita berlepas diri, nggak ikutan. Dia, aku gitu, nggak. Ini menjadi masalah kita bersama, dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendekatkan diri juga kepada Allah. Jadi memang sunatullah anak juga menjadi cobaan bagi orang tuanya. Ya ada anak itu anugerah, tapi anak juga adalah cobaan bagi kedua orang tuanya. Allah akan menguji kita bisa jadi dengan anak-anak kita atau keluarga kita. Oleh karena itu ini bukan musuh sekali lagi untuk dihindari, dijauhi, tidak. Karena tidak ada yang namanya mantan anak ya. Tapi kalau mantan suami ada, mantan apa namanya, mantan teman, mantan pacar ada gitu, tapi mantan anak tidak pernah ada. Jadi jangan pernah memusuhi anak. Nah, yang keempat yaitu bagaimana sebentar. Bagaimana kita menjadikan ini adalah ikhtiar dan hasilnya itu hak mutlak Allah. Jadi kalau ada orang tua yang sekarang sudah mengeluh, ngerasa bahwa kok kayaknya ikhtiarnya belum optimal nih hasilnya gitu ya, kita nggak buru-buru fokus ke hasil gitu. Kita lebih fokus kepada proses. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita ucapkan? Apa yang sudah kita perbuat? Nah, fokusnya di situ. Apa yang sudah kita doakan gitu untuk keluarga kita. Soal hasil sepenuhnya milik Allah. Karena Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan bila Allah berkehendak, tidak Allah berhidayah, maka tidak satupun yang mampu memberikannya. Jadi ini prinsip, nah karena nilai-nilai religius atau nilai spiritualitas itu tetap akan kita kedepankan dalam melakukan proses terapeutik terhadap keluarga. Oke, baik, sebentar. Sebelum Umi lanjut nih, sekarang kita cek dulu sebentar ya. Biasanya nih ya Bunda, kita nih biasanya kalau anak-anak kita bermasalah, kita ngobrol ya, boleh open mic ini, Ayah Bunda. Kalau anak-anak kita bermasalah, biasanya peran kita sebagai apa nih? Dari beberapa yang kelihatan sekarang nih di slide. Boleh, Mami, boleh, Bu Nice, boleh. Biasanya peran kita nih sebagai orang tua, mana nih yang udah kita mainkan nih? Mami, barangkali mau share? Silakan, Mi. Ntar dulu Mi, belum. Ya, silakan, Mi. Kalau anak kita bermasalah, kita biasanya ini Mi, apa namanya, eh mencari apa penyebabnya dia jadi seperti itu gitu loh Mi. Biasanya kita ajak komunikasi gitu, tapi seringnya anak nggak mau ngomong sama kita apa penyebabnya dia seperti itu gitu sih Mi. Iya, betul. Jadi kita udah coba cari tahu, tapi malah anak nggak mau ngasih tahu gitu ya. Nah, benar. Betul, betul.
Jadi kayaknya itu bagian observer kayaknya ya. Kita perlu mengamati sebenarnya kira-kira ini apa yang terjadi pada anakku, kira-kira pencetusnya apa gitu ya. Nah, betul, betul Mami. Jadi peran kita selama ini tuh yang paling banyak kita mainkan itu sebenarnya adalah sebagai observer, mengamati, memperhatikan gitu ya. Karena memang apa yang terjadi pada anak-anak, apa yang kita lihat hari ini sebenarnya buah dari apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Tindakannya adalah buah dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, gitu. Apa yang dia inginkan. Jadi oleh karena itu kadang kita nggak bisa memahami apa yang dipikirkan anak, karena memang dia tidak mengkomunikasikannya, apa yang dia rasakan, karena dia tidak menceritakannya, tapi kita bisa mengobservasi, melihat dari gejala-gejala tindakannya gitu ya. Misalnya apa? Kalau anak sudah mulai banyak mengurung diri di kamar, di pintu, gitu ya. Nah, kita udah mulai nih waspada nih. Kenapa ya sekarang kunci pintu? Kenapa ya kalau ditanya jawabnya cuma satu, kadang nanya udah 3 kali jawabnya baru satu. Nah ini perlu diamati secara signifikan Bu, karena banyak kasus di luar sana dia nggak paham apa yang terjadi pada anak-anaknya, nggak tahu apa yang terjadi, dan ketika langsung memberikan statement arahan gitu ya, atau bahkan nasihat tindakan itu udah nggak diterima. Kenapa? Karena nggak paham sebenarnya yang terjadi pada anak-anak kita ini apa, yang dia butuhkan apa, kita nggak paham. Jadi oleh karena itu memang ada beberapa peran nih. Ada 5 peran setidak-tidaknya tugas kita sebagai orang tua. Sebagai pertama ya memang observer seperti yang tadi saya katakan. Yang kedua sebagai regulator emosi. Artinya apa? Apapun kondisi emosi di dalam keluarga gitu. Gak cuma kita. Ini gimana ngomongin orang ya, kita aja nih regulator emosi kita masih berantakan, kita nggak bisa mengatur gitu kan. Tapi sebenarnya bahkan kita bisa bisa mengendalikan kondisi-kondisi emosional keluarga. Jadi ya mungkin Bunda punya pengalaman ketika ada anak yang menangis gitu ya, terus kita tenangkan gitu ya, atau bahkan mungkin ada yang kesal marah, kita juga bahkan ikut terlibat. Nah, peran kita sudahkah kita jadi dalam tanda kutip ini regulatornya, orang yang bahkan membantu mengendalikan kondisi tersebut, atau justru kita reaktor? Reaktor itu artinya orang yang bereaksi. Jadi ketika anak kesal, kita lebih kesal lagi. Ketika anak nggak terima, marah gitu ya, kita makin lebih marah lagi. Nah, bukan itu ya, tapi lebih kepada orang-orang yang diharapkan mampu mengendalikan kondisi emosional yang ada di keluarga. Dan yang ketiga, nah ini sebenarnya sering dilisankan, tapi kadang kita lupa ya, bahwa kita itu jadi contoh teladan. Nah, dalam kasus gadget hari ini, ya banyak kasus, kalau Umi biasanya kegiatan dengan orang tua ya, acara-acara parenting tuh, itu kalau orang tua disuruh buka handphone dan melihat durasi waktu pemakaian gadgetnya, itu ternyata luar biasa juga. Baru jam 8 pagi atau jam 10 pagi gitu ya, itu makanya udah 4 jam, minimal 2 jam. Nah, kalau orang tuanya saja menunjukkan gejala penggunaan gadget yang berlebihan gitu ya, itu pagi ya, belum masuk siang, belum masuk sore, belum masuk malam, sudah sekitar 4 jam. Bagaimana kita bisa menyalahkan anak-anak? Karena kenyataannya orang tuanya juga ternyata jadi contoh bagaimana penggunaan gadget yang buruk. Ini kadang tanpa kita sadari, kita sering marah sama anak-anak, sementara kita sebenarnya adalah termasuk pelakunya. Ini kemarin juga ada klien itu ya, bapak-bapak yang anaknya kecanduan gadget, suka main game. Tapi ketika kami tanya di rumah ada yang main game nggak? Iya, siapa bapak? Berapa lama bapak main game di rumah gitu ya? Mulai dari pulang kantor sampai nanti bisa jadi dini hari. Kenapa? Karena memang seolah-olah bapak nggak ada yang bisa tegur gitu. Bapak bisa suka-sukanya aja. Jadi kadang sampai pagi anak bisa lihat tuh, pasangan bisa lihat. Nah ini sesuatu yang akhirnya sulit untuk mengendalikan anak kalau modelnya juga adalah sulit gitu ya. Jadi otomatis kita mulai dari diri sendiri. Nah yang ketiga, memang ini yang paling banyak ya harapan kita jadi problem solver, bisa ngebantuin masalah anak-anak, masalah suami, emang jadi orang yang bisa jadi bagian solusi gitu. Jadi nggak problem maker, jadi orang yang bikin masalah atau mempermasalahkan masalah. Ini kenapa begini, kenapa nggak begitu? Kan harusnya begini begitu. Ya kalau cuma sekedar mempermasalahkan masalah, banyak orang di luar sana juga bisa. No, kita akan jadi problem solver, nyari solusi terhadap masalah-masalah kita. Oke. Terus kemudian ya disinilah yang diharapkan dari peran sebagai seorang terapis yaitu sebagai emotional healer. Apa itu? Sebagai penyembuh kondisi kondisi emosi di keluarga kita. Jadi kepada anak kita yang terluka karena tadi dibentak oleh ayahnya gitu, kitalah orang yang membantu menyembuhkan luka itu. Kalau ada yang trauma karena sempat dipukul, disakiti gitu, kitalah orang yang menghilangkan traumatik itu. Nah, sampai sejauh itu. Jadi kalau bahkan ada anak yang di luar akhirnya hilang percaya dirinya,
nggak siap berkompetisi, nggak punya daya saing, nggak punya semangat, nggak pede, kitalah yang akan membantu itu dari dalam rumah. Nah, termasuk nanti ini peran yang lebih besar sebenarnya ya. Termasuk ketika anak-anak kita punya luka batin di masa kecil, yang ketika dia gede-gede nggak sembuh. Ya, contoh ya dulu, karena kita mungkin masih muda, sama anak-anak kita dulu yang kecil-kecil kita agak galak gitu ya, suka mukul. Tapi ternyata anak kita trauma, sehingga ketika dia sudah jadi orang tua, dia juga nyakitin cucu-cucu kita. Nah, untuk menyembuhkannya lagi gitu ya, itu bahkan bisa dimulai dari kita. Jadi proses menyembuhkan luka batin anak yang sudah dewasa, bahkan sudah punya keluarga sendiri, itu tetap kita bisa ngambil peran. Ya, bahkan cucu kita nanti yang dipukuli juga trauma bisa gitu, itu kita masih bisa ngambil peran. Nah, ini banyak sekali sekarang yang dilakukan di sekolah-sekolah, Bunda, terutama yang boarding ya, yang anak-anaknya nginep. Itu setelah ditelusuri, anak-anak yang bermasalah di, di boarding school itu, atau pondok pesantren gitu, itu rata-rata orang tuanya bermasalah. Bahkan termasuk masalah langsung dengan anak, baik dia sadari ataupun tidak dia sadari. Ya, ada kasus anak yang itu kalau belajar nggak pernah nangkep, cenderung emosional, nggak bisa ikut aturan. Gitu. Setelah ditelusuri, dulu ketika ibunya hamil anak ini gitu ya, ternyata ibunya tidak menginginkan kehadiran anak ini. Pernah berusaha menggugurkannya gitu. Nah, sekedar tindakan yang hari ini sebenarnya tidak disadari anak apa yang terjadi, karena itu terjadi di masa janin gitu ya, itu ternyata berimbas kepada perilaku anak. Nah, terapinya ternyata dimulai dari orang tua. Jadi ada teknik terapi namanya forgiveness terapi gitu ya. Itu anak diajarkan untuk memaafkan, termasuk memaafkan pelaku sendiri gitu ya. Apakah itu pelakunya adalah orang tua yang memaafkan ibunya, sehingga dia bisa lega, terima bahwa ternyata itu adalah kesalahan masa lalu yang dia sudah redho, dia sudah terima, maka ke depannya dia bisa menjalani kehidupan lebih baik. Nah, di emotional healer ini tidak mudah ya Bunda, karena kadang saat kita mencoba menyembuhkan luka orang lain atau luka emosi orang lain, kadang kita terlibat nih. Maka sebagai terapis, nanti Umi akan kasih clue-nya ya, gimana caranya kita nggak terlibat secara emosional duluan ya. Karena yang jadi masalah kadang kita yang pas tahu masalah anak, misal ya, anak kita dibully di luar gitu ya, atau dapat perlakuan negatif di luar. Pulang-pulang dia cerita, kita yang marah duluan, kita yang sakit hati duluan gitu. Padahal anak yang cerita nggak nangis, kita yang dengar cerita kadang nangis. Nah, yang kayak kayak gini sulit untuk menyembuhkan orang lain kalau dia sendiri belum kuat. Tapi nanti pelan-pelan akan sampai ke situ insya Allah. Oke, baik. Nah sekarang kita bisa lihat juga bahwa ternyata ini kita bisa perhatikan yang dibutuhkan anak adalah bukan orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang sadar dan siap untuk terus belajar. Mau terus belajar. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Ya, Nabi sebagai makhluk yang sempurna pun gitu ya, di pandangan Allah nih pernah melakukan kesalahan. Tapi di pandangan manusia ya wajar lah gitu ya. Kita kalau dihina, wah pengen nonjok gitu. Kalau Nabi masih lumayan nggak nonjok gitu kan. Tapi ya tetap saja di sisi Allah, beliau adalah sebaik-baik makhluk, sesempurna-sempurna makhluk, tapi juga masih ada sisi yang ditegur oleh Allah dengan caranya. Apalagi kita nih, kita nggak sempurna, tapi berusaha sempurna terus, berusaha terus ya. Tapi yang dibutuhkan anak bukan orang tua yang sempurna. Orang tua yang sadar akan keberadaan dirinya, kekurangan dirinya, ya kebutuhan keluarganya, dan mau terus belajar memperbaiki dirinya, yang dengan itu Allah karuniakan kebaikan-kebaikan ke keluarganya. So, congratulations kepada Bunda yang hadir hari ini ya, Alhamdulillah. Kalau Umi secara pribadi memang tidak terlalu memperhatikan jumlah, itu lebih fokus kepada kualitas. Mau kuantitas kita sedikit nggak ada masalah ya. Seperti yang disampaikan di kelas offline kemarin juga, Umi bahkan lebih suka kelas itu kecil, sehingga kita bisa ngobrol banyak, studi kasusnya banyak gitu ya, dan bahkan pendampingannya bisa lebih kuat. Jadi kalau hari ini nggak banyak, nggak sampai ratusan, nggak apa-apa gitu. Karena yang penting itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Bagaimana setelah ini kita jadi orang tua yang sadar, dan orang tua yang terus mau belajar. Siap ya Bun ya? Siap untuk belajar terus ya? Oke, baik kita lanjutkan. Nih kalau ngeliat nih kayaknya Mami Mbak Ice nih kayaknya pembelajar sejati nih. Kalau Umi ada event ikut gitu kan ya. Nih ada Bunda Sri juga nih, Masya Allah nih kepoin terus nih. Nih Umi Novi ada kegiatan apa lagi gitu, pengen ikut apa lagi yang bisa diikutin. Dan belum kadang-kadang belum ada program udah nanya. Nanti buat anak-anak ada program nggak gitu ya. Nanti bapaknya bisa ikut nggak? Kayak gini ya. Jadi ini ciri-ciri orang yang siap memperbaiki keluarga dengan memperbaiki diri. Oke, Amin. nah sekarang kita bisa lihat juga dasar-dasar nih
terapi perilaku ya. Jadi bahasan kita fokusnya adalah perilaku. Basisnya adalah behavioristik atau behaviorism. Apa itu gitu ya? Bahwa perilaku manusia itu tidak hanya dipengaruhi oleh pikirannya atau perasaannya, tapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman hidupnya. Ya, kalau kita kan dalam pikiran kita pengen jadi ibu yang sabar ya. Kita juga punya pengalaman nih gitu ya. Ternyata kalau kita nggak sabar, kalau kita keras, ternyata anaknya mungkin balik keras misalnya gitu ya. Kita punya pengalaman nih gitu. Dan pengalaman itu harusnya membuat kita jadi lebih baik. Jadi nggak cuma sekedar apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Aku ingin dihargai oleh anak. Aku ingin anak nurut gitu ya. Dan aku tuh sakit hati kalau anak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Nggak cuma itu. Tapi perilaku yang kita tunjukkan atau perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak itu imbas juga dari apa yang terjadi oleh di lingkungannya dan apa yang dia alami. Jadi ya tidak sepenuhnya hanya dengan pikiran dan perasaan. Oleh karena itu kita fokusnya kepada perubahan. Nah, perubahan apa nih? Memang perubahan itu dimulai dari persepsi. Contoh ya, kalau bapak-bapak diminta berhenti ngerokok gitu. Kalau persepsinya dia ngerasa, oh rokok itu bagus kok, baik kok, menenangkan pikiran, justru memberi efek jadi lebih kuat, misalnya kayak gitu ya, jadi lebih tenang, jadi bisa mikir. Ini kalau persepsinya begitu, terus kita tiba-tiba langsung terapi nggak bisa. Karena perubahan itu tidak ujuk-ujuk tiba, kecuali atas izin Allah ya. Kalau Allah kan nggak ada yang mustahil ya. Kalau Allah mau, Allah jadikan berubah, berubah aja. Nggak ada sebab, nggak ada yang dipikirkan, nggak ada kejadian gitu ya. Tiba-tiba berubah, berubah aja. Kalau Allah mau kasih hidayah mah, nggak ada sebab juga kalau Allah mau kasih, kasih. Gitu. Tapi bab ikhtiar kita nih, sebagai manusia gitu. Kalau orangnya masih punya persepsi yang salah, terus kemudian kita tiba-tiba ujuk-ujuk langsung terapi, belum. Tugas kita reedukasi, ya. Kita perlu ada proses mengedukasi ulang sehingga dia punya persepsi yang benar. Kalau dalam dunia terapi disebut juga kadang-kadang psikoedukasi. Ya, psikoedukasi itu gampangnya gini, Bun. Buatlah hal-hal yang dia mau, pertanyaan-pertanyaan yang dia mau, atau pernyataan-pernyataan yang dia mau. Yang dengan begitu persepsinya bisa berubah. Ya, contoh ya, kayak handphone, kasus kita gadget. Kalau anak cuma sekedar dilarang main handphone, dilarang main HP, nggak boleh main HP. Dia bilang, banyak manfaatnya ini Umi. Aku bisa dengar pengajian, aku bisa belajar di sini. Masa nggak boleh main HP gitu? Nah itu nggak bisa langsung tiba-tiba berhenti itu. Kalau langsung kita larang, nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Itu ribut, apa perseteruannya bisa panjang. Kalaupun kita larang di depan kita, di belakang kita masih tetap main tuh. Kenapa? Karena dia masih ngerasa butuh. Nah, kalau kita sudah ganti persepsinya, nah, gadget ini adalah media untuk kita bisa jadi lebih baik. Bisa media belajar, bisa media kontemplasi, refleksi, aktualisasi diri untuk membaikkan kita. Kalau seandainya media ini merusak kita, maka kita harus bisa say no ya. Kalau kalau di kecanduan kecanduan narkoba kan say no to drugs gitu ya. Kita juga harus bisa mengatakan tidak pada handphone dengan cara mematikannya. Jadi artinya handphone ini adalah barang yang harus bisa kita kendalikan. Bukan kita yang dikendalikan oleh barang ini. Nah, obrolan-obrolan kayak gini tentunya pakai syarat ketentuan. Kalau sudah marah baru ngobrolin ini nggak masuk. Nah, ini kemarin juga kita bahas ya Bun ya. Bagaimana mengatasi kecanduan gadget tanpa amarah gitu kan. Kita juga berusaha begitu. Tidak dengan amarah. Jadi obrolan ini dalam keadaan kita lagi, dan tanda kutip kita lagi senang, setidak-tidaknya lagi netral. Anak itu juga kalau bisa dalam keadaan senang atau setidak-tidaknya dia juga netral. Nah ini obrolan untuk merubah persepsi. Oke? Kalau persepsinya sudah ada, oh dia tahu memang dia harusnya sholat. Dia tahu memang harusnya dia gadget nggak lama-lama. Dia tahu handphone nggak boleh lewat dari jam sekian malam. Dia tahu dan dia juga sebenarnya bersedia. Tapi karena keasikan atau larut ya dalam tontonan atau dia memang lagi gabut kalau istilahnya anak-anak sehingga memilih untuk terus nonton, berarti yang kita kuatkan adalah habitnya, kebiasaan-kebiasaannya. Mengganti habitnya, kebiasaannya. Jadi kalau kita belajar dari Imam Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali itu mengatakan karakter itu, perilaku itu dimulai dari apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat itu lama-lama akan masuk dalam pikirannya. Dia akan sering mikirin itu, lagi dan lagi. Dan apa yang dia pikirkan itu akan dia omongin, akan disampaikan, jadi bahan obrolan setiap hari, jadi bahan pembicaraan. Dan apa yang dia bicarakan hampir setiap hari itu akan jadi perilaku dia. Dia akan ngelakuin hal-hal seperti itu. Jadi artinya kalau dalam kajian Imam Al-Ghazali bahwa perilaku kita ini dimulai dari apa yang kita pikirkan, ya dari apa yang kita lihat, masuk, kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan. Dan apabila dilakukan terus-menerus, maka itulah kamu, kata Imam Al-Ghazali.
Berarti sudah menjadi karakteristik. Nah, sekarang kita bahas nih. Kalau anak-anak kita punya kebiasaan yang buruk terkait dengan gadget, tugas kita ngerubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan baru. Ya, kalau nggak pernah misalnya bangun subuh atau nggak tidur pada subuh ini, mungkin sesuatu yang baru dan itu perlu dilatihkan. Kalau dia pernah dulu bisa, tapi sekarang sudah berubah kebiasaannya, berarti kita perlu renewing, memperbaharui habit sehingga dia jadi kebiasaan lagi. Hal baik lagi. Dan sekali lagi, ini nggak bisa diserahin ke anak sendiri. Udah dikasih tahu ke anaknya. Udah, tapi anaknya nggak bisa ngelakuin. No. Bukan hanya sekedar anak, tapi ada keterlibatan kita sebagai support system. Berarti kita ikut membangun suasana lingkungan, membangun suara-suara yang didengar anak, gitu ya, yang dilihat anak, yang dirasakan anak. Kita ikut jaga tuh. Jadi sebegitu kuatnya peran kita di support system ini, maka bisa jadi support support system ini bisa semua orang yang terlibat di rumah kita itu adalah support system. Jadi makanya kami selalu sebut kakek nenek yang tinggal di rumah itu bagian dari support system. Jadi jangan ada sistem yang kita bangun sistem nih, tapi ada sistem lain yang berbeda dari sistem yang kita bangun. Nggak boleh. Harus satu sistem. Gitu. Meskipun perannya nanti beda-beda. Nah, oleh karena itu, ada perangkat-perangkat dalam terapi perilaku ini. Ya, minimalnya tuh 4. Satu memang ada perangkat agreement, kesepakatan, kesediaan. Terkait gadget, ya harus ada digital agreement, kesepakatan terkait digital di rumah kita. Ya, misalnya berapa durasi waktu yang boleh anak-anak kita menggunakan gadget, kapan paling lama dia boleh menggunakan gadget di malam hari, terus kemudian untuk keperluan apa yang boleh dan yang tidak boleh gitu ya. Dan itu dengan kesepakatan, nggak boleh sepihak. Nah, ini juga kemarin udah kita bahas ya di manajemen gadget ya, bahwa ada 5 hal tuh kalau di manajemen gadget. Satu memang menyepakati rules ya, aturan-aturannya. Yang kedua menyepakati konsekuensi, makanya konsekuensi di situ ada reward and punishment. Kalau dia berhasil apa gitu ya, dia kalau dia gagal apa. Kayak Allah juga tuh memberikan reward iming-iming surga kalau kita beramal soleh gitu ya, dan neraka kalau kita beramal buruk. Nah, ini kita juga melakukan hal itu. Tapi jangan hanya sekedar untuk duniawi. Reward and punishment itu juga bisa menggambarkan hal-hal yang sifatnya ukhrawi, lebih panjang. Gitu. Ya, tapi sebaiknya seimbang. Jadi jangan cuma sekedar punishmentnya aja. Kalau adik nggak pakai handphonenya lebih dari sekian jam, berarti adik bakal dihukum gini-gini. Nggak cuma itu. Gitu. Kalau perlu juga ada reward. Jadi wah adik keren, seminggu bisa nih manajemen gadget nggak pernah berlebih dari jam sekian jam gitu. Ada reward gitu, dari kita. Nah itu yang akan menguatkan anak-anak kita. Terus kemudian kita juga perlu menelusuri kebiasaan-kebiasaan mereka. Benarkah mereka menggunakan gadget sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati gitu? Oh, artinya harus ada peran controlling nih. Benarkah dia tidak menggunakan untuk hal-hal yang buruk, nonton yang nggak benar gitu, atau terkoneksi dengan orang-orang yang nggak benar gitu? Ini perlu ada controlling. Dan kalau kita kontrolnya bagus, saya Bunda, kita bisa memetakan habit itu. Nah, kemarin juga kita udah sempat bahas yang misalnya menggunakan aplikasi yang kita bisa shutdown gitu ya, apa aplikasi-aplikasi tertentu kalau memang itu sudah mengganggu anak-anak kita atau mungkin sudah di luar kesepakatan. Instagramnya kita matiin gitu dari jarak jauh. Kalau dia menggunakan Instagram lebih dari jam yang sudah disepakati. Sebegitunya, sebenarnya kita bisa kontrol. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah kita tahu thread-nya. Oh, saya ngelihat polanya anak saya kalau lagi libur, gabut, nggak ada kegiatan, oh nontonnya jadi lebih banyak. Tapi kalau ada yang sedang dia kerjakan, gitu, ada project, oh kayaknya dia lebih banyak ke aktivitas project. Nah, kita bisa ngelihat pola itu untuk pengganti penguatan positifnya nanti. Jadi artinya di penguatan positif itu nggak cuma sekedar verbal ya, pujian gitu, enggak gitu ya, tapi termasuk hal-hal yang sifatnya non verbal. Bisa dalam bentuk kita memberikan apa program project-project yang menarik. Bisa juga kita memberikan challenge ya, tantangan-tantangan yang itu juga dan tanda kutip mungkin berbayar gitu ya. Kalau kamu bisa ini, kamu akan dapetin ini gitu. Nah, itu sebenarnya penguatan-penguatan kita nih yang positif. Dan yang keempat, memang perlu sekali lagi conditioning. Jadi nggak cukup anak aja gitu ya. Terus kemudian kita nasihati sekali dua kali udah kita ngerasa kerjaan kita udah selesai. No. Bahkan sekedar menasihati anak pun harus dipastikan dia dalam kondisi sugestif. Nah, apa tuh sugestif? Kondisi yang dia siap untuk menerima saran kita, nasihat kita. Jadi kayak pikiran kita tuh itu pintunya kebuka gitu. Jadi kalau dikasih saran, nasihat dia terima gitu. Jadi jangan ngasih saran nasihat ketika pintu yang nutup. Ya Bun Sri ya. Kalau dia udah nutup, mau ngomong apa aja tuh udah nggak ngaruh. Ya udah, ciri-cirinya gampang. Dia mulai melakukan
kontak matanya tuh biasanya ngelihat ke bawah dan itu kiri bawah. Jadi Mami bisa tandain tuh ya, tandain ya. Kalau kita udah ngomong tapi matanya kiri bawah, ngelihatnya agak nunduk kiri bawah, itu dia lagi self talk, lagi ngomong sama diri sendiri. Udah tuh, udah nutup. Gitu. Jadi kalau pintunya udah nutup, kita mau masukin apa aja nggak masuk. Ya pahami tanda-tanda itu. Makanya perlu observer ya. Kita perlu memperhatikan tanda-tanda anak kita lagi nyimak atau nggak nyimak. Jadi pastikan bahwa dia menerima saran itu dalam keadaan sugestif. Ini dia dasar-dasarnya. Nah sekarang kita lihat nih soal kecanduan gadget pada kasus yang akan kita fokuskan dalam permasalahan ini ya. Kalau hari ini kita ngelihat tanda-tanda bahwa anak-anak kita sudah marah ya kalau dibatasi handphonenya atau bahkan diambil, terus kemudian belajar udah nggak fokus, disuruh PR nggak dikerjain, tugas nggak dikumpul gitu, bahkan mungkin nggak mau sekolah, nggak mau keluar rumah, mending di rumah aja yang penting bisa main gadget gitu. Atau bahkan memang dia sudah menarik diri dari keluarga, masuk kamar, kunci pintu, nggak mau ketemu siapa-siapa, atau bahkan dia apa namanya nggak mau sekedar makan bareng keluarga, nggak mau, pengennya dia makan sendiri. Dan repotnya lagi sudah meninggalkan yang sifatnya kebutuhan dan rutinitas, apalagi ibadah, kewajiban. Kadang makan udah lupa, mandi udah enggak gitu ya. Terus tidur rutinitasnya udah berubah, tidurnya pagi sampai malam gitu ya. Malamnya baru bangun begadang. Jadi bahkan kewajiban sholat udah nggak sholat, kalau nggak diingetin nggak sholat. Ini fix tanda-tanda bahwa anak-anak kita udah kecanduan gadget. Nah, kenapa sampai sejauh itu gitu ya? Ya kita bisa cek aja tuh. Kalau sejauh pengalaman Umi nih sebagai terapis, biasanya nggak jauh-jauh dari yang empat ini aja. Pertama tuh nggak ada aturan. Ya, kalaupun orang tua bilang udah disepakati, udah ada aturannya gitu ya. Tapi nggak ada konsekuensi gitu. Berarti konsekuensi itu juga tidak disepakati. Atau kalaupun ada aturan, ada konsekuensi, tapi tidak dengan kesepakatan sepihak. Awas kamu ya, kamu nggak boleh pakai handphone lebih dari 2 jam, misalnya gitu. Kalau kamu pakai handphone 2 jam, HP-nya Mama Sita, cuma gitu doang, gitu ya. Tapi tidak dengan kesepakatan. Nah, karena dia sepihak, biasanya anak akan mencuri-curi. Kalau lagi kita nggak ada, dia akan curi-curi. Tapi kalau dengan kesepakatan, dengan kesadaran, dengan agreement gitu ya, dengan persetujuan, maka biasanya anak akan lebih kuat memegang apa yang sudah disepakati itu. Meskipun godaannya tetap banyak. Apalagi lingkungan teman-temannya main game semua gitu. Masa dia nggak main game? Lagi ngumpul, lagi nongkrong, yang remaja-remaja kita gitu lagi nongkrong, semua pegang handphone. Masa dia nggak pegang handphone gitu? Semua pada main, mabar gitu, main bareng. Masa aku nggak main ya? Kayak kayak gini nih lingkungan nih. Tapi tetap kalau dia sudah tahu rules-nya dan dia bisa istiqomah dengan itu, syaratnya orang tuanya juga istiqomah. Istiqomah ngapain gitu ya? Termasuk istiqomah dalam menjalankan rule, istiqomah kontrol gitu ya. Istiqomah dalam apa yang sudah kita sepakati ya, itu benar-benar dijalankan. Kalau sita ya sita, potongan jajan ya potongan jajan gitu. Tapi nggak pakai drama. Saat eksekusi kita nggak pakai marah lagi. Ingat ya Bun ya, saat eksekusi jangan ngomong kalau perlu, jangan ngomel. Karena saat eksekusi itu sangat sensitif. Jadi saat eksekusi cukup tindakan aja, nggak perlu ngomong panjang lebar. Karena ini yang akan jadi pencetus masalah kalau kita nggak jaga baik-baik. Nah, terus kemudian ya masalah berikutnya karena memang teladan kita yang buruk ya seperti tadi dibilang ya ternyata bapaknya sendiri main game gitu. Ibunya juga asik dengan handphone, ngomong sama anak juga sambil pegang handphone. Ya, gimana anaknya mau tidak terpapar handphone gitu? Setiap hari dia ngelihat orang tuanya sibuk dengan handphone atau lingkungannya dengan handphone gitu ya. Dia ngelihat orang-orang dewasa ya seperti itu ya akhirnya dia ikut. Dan karena kita juga kurang dekat dengan anak. Jadi kadang kita ngomong ya anak iya iya iya, tapi belum tentu dia laksanakan. Kenapa? Dia nggak terima itu. Dan kadang-kadang dia ngerasa itu karena kepentingan kita. Kita larang karena kita punya kebutuhan terhadap hal itu. Kita larang dia main HP karena HP-nya mau kita pakai. Kita larang dia main HP supaya dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kita inginkan. Itu kebutuhan kita. Karena ini karena kebutuhan kita, bukan karena kedekatan anak dengan kita, ya mungkin apa yang dilakukan bukan sepenuh hati. Jadi ya besok berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Oke. Jadi kira-kira kita udah tahu nih ya, kan kemarin juga ini pernah kita bahas ya Bun ya. Nah sekarang kita lanjutin nih. Ini yang sekarang hari ini nih. How? Bagaimana caranya menterapi? Dan ini masih yang praktis nih Bun ya. Di level berikutnya nanti kita bahas bahkan lebih detail lagi. Itu banyak sekali teknik sebenarnya. Dan lebih dari 10 teknik. Tapi ini Umi bahas yang simple saja. Yang kita nggak perlu conditioning, istilahnya nggak perlu dikondisikan gitu ya. Kalau nanti kita bisa jadi terapis profesional, kita bisa kondisikan. Dia lagi nggak rileks, kita bisa bikin rileks. Dia lagi nangis, kita pengen dia diem, kita bisa kondisikan. Dia lagi nggak tidur, kita kondisikan tidur. Bisa kayak gitu. Artinya kita yang mengkondisikan. Nah, sekarang belum.
di sesi seminar ini bahas kita memanfaatkan kondisi-kondisi yang ada. Jadi kita belum mengkondisikan. Karena kita belum jadi terapis profesional nih yang bisa dalam tanda kutip nih yang mengendalikan intervensinya lebih tinggi gitu ya. Nah ini enggak, kita baru memanfaatkan teknik-teknik yang secara alami kita bisa manfaatkan itu. Yang pertama ada teknik namanya stop, connect, redirect. Itu apa sih gitu ya? Intinya tuh berhenti memberikan reaksi emosi. Contoh, pertama kali ngelihat anak main main game misalnya gitu ya di rumah sih itu game yang kita larang atau mungkin anaknya tidur tidur sambil main handphone malam hari gitu berhenti langsung bereaksi secara emosional kalau perlu diam dulu beberapa detik sebelum ngomong tarik nafas dulu lepaskan pelan-pelan pilih suara yang rendah ngomong jangan langsung bereaksi secara emosional karena kalau kita langsung bereaksi secara emosional biasanya suara kita tinggi nada suara kita tinggi kita tiba-tiba langsung marah-marah gitu ya. Enggak. Jadi buatlah kondisinya yang kedua kita terkoneksi. Kalau kita hanya sekedar bereaksi, itu dia akan protek, nggak akan ada connect. Ya, dia akan melindungi dirinya, melindungi hatinya gitu ya. Bahkan kadang melindungi pendengarannya pakai headset kayak atau nutup kuping gitu ya. Karena dia nggak mau diintervensi. Tapi bangun dulu koneksi ke hubungan ya. Jadi memang mendekati anak. Sebaiknya bicara dalam kondisi dekat secara fisik ya jangan marah. Kadang-kadang kalau misalnya kita dari jarak jauh, awalnya tadi nggak marah, tapi karena dengan teriakan negur anak gitu ya, karena jarak jauh tadi suara kita tinggi, maka emosi kita biasanya terlibat. Maka dekati secara fisik dan juga secara emosional. Dekati secara fisik, kalau bisa bisa kita sentuh gitu ya, dan kemudian mencoba memahami apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Makanya nanti juga akan dijelaskan akan perlu adanya validasi. Oh, kamu suka ya, kamu seneng ya gitu ya. Nah, itu kadang perlu divalidasi dulu. Secara emosional kita terkoneksi dulu, terima gitu ya. Nah, barulah kemudian redirect, memberikan arahan-arahan berikutnya. Ya udah kalau gitu mulai dari sekarang bla 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 gitu ya. Atau sebaiknya kamu gini-gini. Baru redirect. Jadi kalau kita tiba-tiba langsung direct, nggak boleh. Berhenti, kerjakan ini. Tiba-tiba langsung direct tuh gitu ya. Anak nggak langsung nurut tuh karena dia ngerasa kita belum terkoneksi. Kalau bahasanya anak, kalau ada orang lain ya yang nggak deket terus tiba-tiba ngelarang gitu ya atau nyuruh sesuatu, anak-anak mungkin nanya, ih siapa elu gitu kan, tiba-tiba nyuruh-nyuruh gua gitu. Sama orang tua juga kalau tiba-tiba kita langsung direct, sementara koneksinya belum ada gitu ya, mungkin anak akan masih protek dulu, milih dulu ngerjain apa enggak ya gitu. Tapi kalau seandainya dia sudah connect, baru kita memberikan redirect, cenderungnya keterima. Jadi nggak apa-apa, kita baru berikan arahan kalau syarat pertama itu tadi connect. Maka berhentilah sebelum kita bicara, berhentilah saat kita emosi, renungi sebentar gitu ya, baru kemudian membangun koneksi. Nah ini penting buat kita orang tua ya, apalagi yang tipe-tipe emosional, yang tiba-tiba langsung marah gitu kan. Nah ini perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua yaitu tentang teknik kontrak perilaku. Nah ini nih yang kemarin kita bahas di digital agreement ya. Mana kita ada challenge ya, digital agreement, 7 hari membuat kesepakatan digital bersama keluarga. Nah, gimana nih? Mami kemarin sempat atau Mbak Ica kemarin sempat bikin nggak ya? Yang Mami kesepakatan belum, keluarga. Ya, Mami belum melaksanakan. gimana Mi? Nah, situasi dan kondisi belum memungkinkan, Mi. Hmm. Lagi banyak PR, terus lagi eh, menstruasi, jadi kayaknya masih labil itu emosinya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini PR ya. Ya, artinya ini akan tetap akan kita lakukan karena kita nggak bisa langsung direct kalau seandainya belum ada kesepakatan agreement tadi ya. Oke, kalau Mbak Ici gimana? Sudah sempat bikin ini belum? Udah sempat bikin aturan-aturan kesepakatan keluarga belum? Sebentar, Bun, Bun. Ini mikrofonnya masih mati, Bun. Pencet yang gambar mikrofon, Bun. Nah, tuh, sip. Ini Hmm. untuk kesepakatan keluarga belum, tapi kalau disampaikan ke papanya udah, nah, gitu Oh, kan. Di nunggu instruksi dari papanya menggerakkan anggota keluarganya lagi kan. Masya Allah. Keren, keren, keren ya. Sudah terlibat keluarga ya. Artinya bapaknya udah terlibat. Kalau kemarin kita semua yang mikirin, kita eksekusi, kita yang ngadepin emosi anak gitu ya. Alhamdulillah udah bisa berbagi peran. Oke, keren. Nah, ini salah satu teknik nih sebenarnya.
Karena kontrak itu kalau sudah disepakati, itu akan membuat anak-anak kita dikendalikan dalam tanda kutip nih oleh lingkungannya. Karena nanti adiknya bakal komen gitu ya, nggak cuma sekedar kita orang tua, tapi mungkin siapapun yang ada di rumah itu bisa mengendalikan perilaku mereka. Bahkan yang kecil-kecil kalau kita punya bocil-bocil gitu, yang kecil-kecil bisa akan mengendalikan. Jadi nggak melulu mulut kita yang berbusa-busa nasihatin mereka, marah-marah, ngomel-ngomel gitu, nggak. Karena sistem keluarga akan saling mengingatkan. Nah, ini gunanya kontrak perilaku ini. Jadi silakan di kontrak perilaku itu artinya disepakati apa yang boleh dan tidak boleh. Dua, sepakati konsekuensinya. Ya sederhana gitu ya. Tiga, istiqomahlah dengan konsekuensi itu. Jadi istiqomah di sini memang apa yang sudah kita sepakati kita jalankan. Anak nangis tetap aja harus kita jalankan. Tapi ingat, no, tidak dengan emosi. Jadi saat eksekusi tidak dengan emosi. Nah, jalanilah kontrak-kontrak yang sudah kita sepakati bersama anak-anak. Ini buat ayah bunda yang pemula ya, yang mungkin baru nonton video ini pertama kali, bahwa kontrak itu dengan kesediaan ya. Jadi nggak boleh sepihak, cuman kita aja yang maunya, tapi tanya dulu anak-anak maunya kayak apa, boleh bernegosiasi, tapi apa yang kita putuskan dalam kesepakatan itu ditulis. Nah, kenapa ditulis? Karena kadang-kadang nanti bisa berubah, enggak kok kemarin setengah jam gitu ya, enggak kok kemarin 2 jam ya, kita ribut, padahal karena nggak ada yang tertulis ya. Akad itu tertulis sebaiknya. Akad kontrak itu tertulis. Jadi sepakati dengan anak-anak apa yang boleh dan tidak boleh, sepakati apa konsekuensinya kalau dia langgar, kalau dia minta reward, kalau kami berhasil gimana, kalau kami gini gimana ya, boleh disepakati itu. Dan kemudian saat eksekusi lakukanlah dengan istiqomah tanpa emosi. Keren ya. Nah, yang ketiga nih, memanfaatkan waktu-waktu suggestibility. Waktu-waktu sugestif. Nah, apa waktu-waktu sugestif itu? Itu adalah waktu-waktu di mana menurut teorinya gelombang otak kita lagi rendah sehingga critical factor-nya kebuka. Ya, nanti di pelatihan terapi profesional itu akan menjelaskan ya. Itu critical factor-nya kebuka dan itu bisa dibuka dalam tanda kutip. Jadi kalaupun dia nggak mau tuh, itu bisa dibuka. Ada caranya. Aku nggak mau yang klien-klien yang tidak bersedia gitu ya. Itu sebenarnya kalau dia bersedia tapi agak sedikit ini bisa. Ya, seolah-olah dipaksa tuh, tapi bisa ya. Ada caranya. Kalau kita pernah dengar mungkin teknik cuci otak gitu ya. Nah, hampir-hampir sama begitu, bersama. Seolah-olah dicuci dulu brainwash gitu ya, udah bersih baru dimasukin gitu. Bisa sebenarnya. Tapi kita nggak pakai itu ya. Sekarang kita pakai yang memanfaatkan waktu-waktu yang sugestif yang dia kebuka gitu. Dia sadari atau dia tidak sadari itu kebuka dan itu tinggal masukin aja. Jadi di sesi sekarang kita memanfaatkan waktu-waktu itu. Di sini ada disampaikan 6 ya, 6 waktu yang sugestif. Yang pertama itu menjelang tidur. Makanya kalau bisa anak-anak di bawah 12 tahun tuh tidur menjelang tidur itu kita dampingin. Maksudnya ya setidak-tidaknya bedtime waktu tidurnya kita hantarkan gitu. Tidur yang nyenyak ya nak, semoga jadi anak yang soleh ya. Kalau yang kecil-kecil mungkin dibacain buku cerita, siroh. Ya alhamdulillah kalau kalau kami gitu ya, karena memang kakaknya ada, kadang-kadang mereka tidur satu kamar itu yang bacain cerita kakaknya bacain kalau sebagian orang mengatakan dongeng gitu ya, kalau kami lebih merekomendasikan siroh, sejarah-sejarah karena that is the real story, kisah benar gitu, dan itu artinya bernilai. Tapi kalau dongeng kadang-kadang memang ada nilainya, tapi ya that is not the true story, aslinya nggak bisa kayak gitu gitu ya, nggak mungkin ikan ngomong sih gitu dengan gajah kan. Tapi ya kalau untuk membagikan nilai it's fine, intinya itu dilakukan menjelang tidur. Termasuk doa-doa yang kita sampaikan kepada anak-anak menjelang tidur itu sangat sugestif tuh. Pesan-pesan moral yang kita ingin sampaikan menjelang tidur. Nah, mulai dari sekarang jadi anak tangguh ya, bisa mengendalikan gadgetnya, bukan dikendalikan oleh gadget. Ya nak, iya. Gitu. Gak bakal nolak, pasti jawabnya iya ma, iya mi gitu. Dia akan iyain gitu. Dan itu akan masuk. Kenapa? Karena lagi kebuka. Oke. Yang kedua tuh baru bangun tidur. Makanya kalau bisa baru bangun tidur jangan dimarah-marahin, jangan diomel-omelin. Karena baru bangun tidur itu critical factor-nya kebuka. Jadi kalau kita ngomel marah-marah masuk tuh semua. Amarah-marah itu masuk kata-kata kasar kita kalau dia sempat dengar kata-kata kasar gitu, kata-kata kotor itu masuk semua tuh. Maka hati-hati dengan orang yang baru bangun tidur. Karena dia kebuka, maka kita masukkan yang baik-baik aja. Yang buruk juga bisa masuk, tapi ya pesannya ya masukkan yang baik-baik aja. Baru bangun tidur tuh mungkin menyambut gitu ya. Atau Masya Allah anak bunda udah bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah udah menghidupkan anakku setelah kematiannya. Hal-hal kayak gini nih kesannya sepele, tapi itu memprogram. Insya Allah anak soleh Umi udah bangun. Yang gede-gede, Alhamdulillah Kak. Udah sholat subuh tadi nah udah Alhamdulillah Allah masih kasih hidayah kita. Yang kayak begitu bangun tidur itu kalimat-kalimat yang akan menguatkan perilaku mereka. Oke.
Atau yang ketiga, ketika bermimpi. Nah, ini buat keluarga yang kita masih tidur bareng. Mungkin anak-anak kita yang masih kecil gitu atau pasangan kita tuh. Ciri-cirinya REM. Apa tuh REM? Rapid Eye Movement. Matanya gerak-gerak. Jadi apa kadang-kadang bola mata itu gerak-gerak atau bulu matanya kelopak matanya gerak-gerak gitu ya. Ciri-cirinya itu pertanda sebenarnya gelombang otaknya mulai naik, mulai aktif, dia respon tuh. Kalau yang kita omongin sebenarnya dia denger. Meskipun kadang dia nggak bisa respon. Makanya dulu kan suka ada apa ya, candaan-candaan kita ya. Kalau ada yang mimpi, coba deh pegang tangannya, katanya gitu ya, atau pegang jempolnya, dengan telunjuknya, terus nanti ditanyain gitu. Katanya kalau orang lagi mimpi, dipegang telunjuknya, terus ditanya, bisa jawab. Kamu sayang aku nggak? Gitu, jawab gitu ya. Sebenarnya kenapa? Pegangan tangan itu sebenarnya bentuk respon fisik, gitu ya. Dan ketika ditanya, dia bisa jawab sebenarnya. Memang iya, karena saat itu gelombang otaknya mulai naik, tapi dia belum sepenuhnya menyadari secara logika. Yang aktif tuh subconscious, bukan conscious ya. Ya, nanti insya Allah di pelatihan profesional akan kita bahas ini. Jadi karena yang aktif tuh subconscious atau bawah sadar gitu, ya responnya biasanya respon-respon alami yang dia belum bisa karang-karang, dia belum bisa kendalikan gitu ya. Biasanya apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan itu keluar spontan. Dan sebaliknya, kita juga bisa masukin spontan. Saat terjadi REM, lagi mimpi tadi gitu ya, kita bisa masukkan tuh. Wah, anak anak bunda, anak soleh, insya Allah dia sholat 5 waktu tepat waktu. Masukin aja tuh. Tapi nanti ada di pola bahasa ya, insya Allah setelah ini. Jadi itu kondisinya, kita bisa manfaatkan kondisi itu. Nah, kalau suami kita lagi mimpi gitu ya, itu bisa manfaatkan itu. Ya, jangan dimarahin ya. Ya apa sih ribut melulu tuh? Nah, marah itu masuk lagi ya. Hati-hati. Yang keempat yaitu saat makan. Makanya bagi anak-anak kita terutama yang udah mulai gede ya, yang butuh quality time, yang kita maunya berdua aja gitu. Nggak apa-apa ajak makan, ajak jalan-jalan, healing, sambil di atas motor atau di atas mobil sambil ngobrol, sambil makan, atau memang berhenti makan di restoran atau di tempat-tempat yang dia nyaman. Itu adalah kondisi sugestibilitasnya sangat tinggi. Kita ngomong apa aja tuh saat itu cenderung diterima. Karena lagi makan gitu ya, itu adalah kondisi yang sebenarnya menyenangkan. Apalagi memang makanan yang dia suka di tempat yang dia nyaman. Makanya biasanya dikaitkan dengan yang poin berikutnya bersenang-senang. Ya kalau udah happy, biasanya katanya diajak makan gitu ya, makan tuh seneng. Nah udah tuh. Atau memang kalaupun nggak makan, diciptakan kondisi-kondisi yang seneng. Kayak diajak naik motor jalan-jalan keliling buat dia kecil gitu kan, ngeraun. Atau yang gede-gede memang diajak apa gitu yang dia seneng, kita tahu dia seneng itu. Misalnya dia seneng traveling, jalan-jalan, ya udah diajakin jalan-jalan. Memang senengnya hiking gitu ya, naik gunung, jalan trekking atau apa, ikutin gitu ya. Tapi sambil di sana kita membangun bonding dan membangun bisa direct langsung di situ juga. Nah, intinya adalah kita bisa memanfaatkan waktu-waktu itu. Terus kemudian yang terakhir saat sakit, hati-hati Bun. Jadi sakit itu sugestif. Makanya kalau ada orang sakit, itu dibezuk, kalimatnya harus kalimat-kalimat yang positif. Karena sedikit saja kita salah ngomong, itu masuknya lama, memperbaikinya susah. Ya kalau bunda misalnya bezuk orang di rumah sakit, terus bilang gini, di kebantunya enggak kamu, itu horor lah itu. Di aku badannya aku banah gitu ya. Kita ngomong gitu di depan klien, di depan pasien. Wah itu dia shock itu. Dia sendiri juga ikut shock karena orang lain merespon begitu itu keterima semua. Makanya sebaiknya responnya adalah yang positif. Yang disunahkan Rasul adalah mendoakan, mengucapkan hal-hal yang baik, memberikan harapan-harapan. Ya Allah, nih Allah sayang nih sama bunda nih. Kenapa? Orang sakit tuh Allah gugurkan dosa-dosanya. Ya Allah, nih dapat nikmat ini. Kenapa? Dikasih pahala yang banyak. Nah, yang kayak gitu yang diobrolin gitu. Nah, terkait dengan kebiasaan buruk anak-anak kita gitu ya, justru kita ngobrolinnya pada saat dia sakit dengan hal-hal positif, dengan kalimat-kalimat positif. Kalau kita kan seringnya marah ya, jika dia sakit tuh kan makanya gitu ya. Makanya mama Umi udah bilang kemarin gitu, cenderungnya marah gitu. Harusnya enggak. Harusnya kita bisa memanfaatkan kalimat-kalimat yang positif karena itu yang akan masuk. Oke, sekarang kita cek gimana kalimat. Oh ya, sebelumnya ada regulasi dulu ya. Karena tadi Umi bilang kita mengkomunikasikan ini dengan kondisi emosi yang positif ya, bukan dengan kondisi emosi negatif gitu. Maka memang harapannya pertama kita harus bisa mengendalikan emosi dulu. Masalah kita nih rata-rata kita ini terutama emak-emak gitu ya perempuan, kita tuh reaktif. Jadi apa yang terjadi langsung komen, apa yang terjadi langsung marah gitu ya. Terus kemudian nggak sabar, ini aja nggak bisa. Sama anak orang sabar gitu, tapi anak kita kadang anak kita sendiri kita nggak sabar. Ya. Nah, karena itu ini perlu
kita paham nih bahwa ternyata ini potensi-potensi yang ini harus kita minimalisir nih. Nah, gimana caranya gitu ya? Kita harus antisipasi pencetus-pencetus. Ada 3 pencetusnya. Satu, kalau kita kelelahan secara fisik. Kita kalau udah lelah kerja di luar misalnya gitu ya, atau perjalanan jauh lama, terus kita pulang ke rumah, terus rumah berantakan, itu kita cenderung lebih mudah emosional. Kenapa? Karena kita udah lelah, udah capek. Kita udah capek, terus anak ngomong nih gitu ya. Mungkin ngomong anak masih baik-baik, tapi karena kita lelah, kita langsung nanggapinya volume suara langsung tinggi, ekspresi langsung gak enak. Nah, antisipasi, kalau kita memang lelah secara fisik, nggak apa-apa, kabarkan. Maaf ya sayang, Umi lagi capek, boleh nggak Umi istirahat dulu, nanti kita obrolin gitu. Artinya kita mesti dalam keadaan siap untuk menghadapi potensi-potensi konflik itu. Jangan menghadapi konflik dengan kondisi kita yang juga sedang emosional. Oke, termasuk kalau seandainya kita dalam keadaan sakit, yang kedua, lagi sakit gigi ya kan? Kita yang sakit gigi, anak kita lagi seneng. Saking senengnya dia nyanyi-nyanyi itu, suaranya merdu bahkan. Tapi kita yang denger, itu tetap aja meskipun suaranya merdu, menyakitkan di telinga gitu kan ya. Bikin sakit kepala. Kenapa bisa begitu? Karena kita yang sakit. Ya kalau lagi sakit ya udah istirahat dan kabarkan orang sekitar, maaf ya, Umi lagi sakit kepala. Itu kalau dengar suara kayaknya langsung berdenging-denging di telinga Umi. Bisa nggak sih bantuin dengan cara menjaga suara-suara yang berisik gitu. Itu biasanya mereka akan bisa handle segera karena dia tahu kita butuh itu untuk bisa jadi lebih baik. Nah, yang ketiga, masalah pikiran, ada beban ya. Ada hutang yang harus dibayarkan, terus kita lagi mikirin gimana cara bayar hutang, dari mana dapat duitnya, lagi ada beban masalah nih yang kita pikirin. Terus tiba-tiba anak nanya, baik-baik sih, Mi boleh jajan nggak gitu. Itu bisa bisa kena marah tuh. Padahal jajan itu memang haknya mereka gitu kan, dan bahkan mungkin mereka belum jajan gitu. Tapi bisa respon kita negatif. Kenapa? Karena kita lagi mikirin masalah. Kita lagi bermasalah. Nah, untuk itu, untuk 3 kondisi yang kita alami, bisa salah satu di antaranya atau beberapa, maka tugas kita boleh berkabar ke orang-orang terdekat. Kenapa kita harus berkabar? Karena ini berpotensi kita cenderung lebih mudah emosional. Jadi agar kita bisa lebih terkendali gitu ya. Dan orang lain kan juga nggak kepengen kita marah-marah gitu. Orang lain juga nggak kepengen kita emosional, negatif ya. Maka ya inilah peran yang bisa membantu mereka dan membantu diri kita juga. Nah, ini akan menguatkan insya Allah. Nah, oleh karena itu yang ketiga, caranya gimana, solusinya gimana gitu ya. Maka kalau kita lagi marah tuh jedalah sebelum menjawab. Jangan hal yang membuat kita terpancing emosi, ngelihat hal yang kita nggak suka, ngedengar hal kita nggak suka, langsung gitu ya, komen, langsung jawab. No. Minimal 5 detik. Oke, baru ngomong. Ada teknik nafas. Relaksasi, ini namanya relaksasi fisik, teknik nafas. Tarik nafas yang dalam, tahan sebentar, lepaskan pelan-pelan. Kerennya lagi, pakai teknik nafas dengan pola spiritual. Artinya tarik nafas sepanjang Al-Fatihah, tahan, dan lepaskan lagi pelan-pelan. Nah, ini keren. Kenapa? Karena memang zikir itu membuat kita tenang gitu loh. Ini janji Allah nih. Ingatlah kepadaku, niscaya hatimu menjadi tenang. Ya udah, ingat Allah tuh saat itu. Ya Allah, anak ini ciptaanmu, anak ini pemberianmu. Ya Allah, Engkau yang menggerakkan tubuhnya, yang menginspirasi pikirannya, yang menggerakkan perilakunya. Tuh ingatnya ke Allah dulu. Maka otomatis kita akan lebih mudah terkendali. Karena kita tahu ini anaknya Allah, Allah titipkan kepada kita, yang akan Allah minta pertanggungjawabannya, dan apa yang kita lakukan, itu akan Allah hisab. Kalau ingat begitu, biasanya kita bisa lebih mudah mengendalikan. Apa yang kita omongin, kita akan kendalikan. Bahkan kalaupun kita mukul, dan tanda kutip nih ya, karena dalam Islam boleh mukul ya. Tapi pakai tanda bintang ya. Syarat ketentuan berlaku tuh gitu ya. Dalam Islam boleh mukul. Tapi mukulnya gimana caranya, prosedurnya gimana, mekanismenya gimana, itu panjang sekali. Saya nggak bahas sekarang ya. Tapi intinya sebenarnya, apa yang kita lakukan itu adalah sudah sesuatu yang kita pikirkan dan kita putuskan. Bukan sesuatu yang reaktif, yang tiba-tiba kita lakukan tanpa kendali. Bahkan nanti kita nyesel. Enggak. Oleh karena itu, jeda, tarik nafas tadi, masukkan dengan terkoneksi kepada Allah. Dan kemudian saat memberikan saran, masukan, validasi dulu perasaan anak. Kamu kesel ya? Kamu marah ya handphonenya diambil ya? Kamu masih pengen main ya? Seneng ya main ya? Seru ya filmnya ya? Nih, validasi dulu. Karena seperti tadi di awal Mi bilang, kalau kita nggak validasi, dia belum connect nih. Kita belum connect. Jadi validasi itu
Itu dibutuhkan untuk kita bisa connect satu, kemudian yang kedua, agar anak juga siap menerima saran kita. Kan ada ya, kita juga kadang merasakan gitu, ngasih nasihat, ngasih saran ke orang. Sementara orang itu nggak paham kita. Bahkan mungkin kita nasihatin orang, tapi jawabnya gini, kamu nggak ngerti perasaan saya gitu. Atau bahkan, kamu ngomong aja yang bisa. Coba kalau kamu yang ngelakuin itu, atau kamu yang ngerasain. Hal itu muncul karena dia ngerasa kita tuh nggak sefrekuensi gitu, kita nggak connect. Makanya saran, perlu memvalidasi apa yang dirasakan oleh orang lain sebelum kita memberikan direct, memberikan perintah, memberikan masukan, saran, nasihat, apa-apa namanya, apapun namanya. Karena itu yang kelima, kita juga perlu, yang keempat, kita juga perlu melakukan refleksi diri. Apa yang salah itu, yang Hmm, bentar. Suara Umi masih kedengaran? iya. Masih, Mi. Oke, gambarnya yang hilang ya. Sebentar. Cek. Umi stop sharing dulu ya. Nanti kita berbagi lagi. Oke. Oke, bentar ya. Nah, udah kelihatan ya. Oke. Mohon maaf ya Bun ya. Oke, kita lanjutkan ya Bun ya. Baik, Umi lanjutkan lagi share. Kira-kira sampai sejauh ini sebelumnya Umi cek dulu deh. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih sejauh ini? Ini kalau sama Mami sama Bun Ice nih karena kita pernah bahas sebelumnya ya. Bun Iya. Sri, ada pertanyaan? Atau lanjut? Oke, kita lanjut ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Di teknik komunikasi terapeutik. Nah, apa tuh terapeutik yang sifatnya tuh memang penyembuhan, perubahan. Kadang ya itu tadi kita udah ngomong berbusa-busa, udah mengulang-ulang pernyataan yang sama, tapi sepertinya kok anak-anak kita nggak ngerti gitu. Bahkan seperti tidak ada perubahan gitu kan. Baik. Komunikasi terapeutik ini seperti yang tadi disampaikan, perlu ada validasi emosi gitu ya. Caranya gimana validasi emosi gitu ya? Selain memang cukup dengan mengatakan, "Oh, tadi kamu kesel ya, kamu ini ya, mama ngerti kenapa kamu kayak gitu." Atau misalnya kita cari solusi sama-sama. Selain itu tuh ada hal-hal yang kadang-kadang kita nggak sadar, sebenarnya menunjukkan kalau kita tuh nggak paham mereka. Gitu. Atau mereka tuh ngerasa nggak keterima sebelum kita ngasih saran. Apa itu? Ada 5 pantangan nih. Pertama, memotong pembicaraan. Jadi misalnya anak kita cerita, atau anak kita menjawab pertanyaan kita. Belum selesai dia bercerita, belum selesai dia menjelaskan, terus tiba-tiba kita langsung potong, cut. Kamu tuh alasan aja gitu. Sebenarnya tuh nggak boleh. Jadi meskipun kita tahu mungkin dalam cerita anak ini ada kebohongan, kita tahu nih anak ngarang-ngarang gitu ya. Atau kita tahu nih kayaknya sebenarnya nggak seperti ini sebenarnya gitu kan. Anak ini nggak ngerti gitu. Tapi jangan dipotong. Kenapa? Karena memotong pembicaraan seperti seolah-olah menghentikan gelas yang sedang dikeluarkan isinya. Anak ini ketika bicara sedang mengeluarkan juga apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Isi hatinya. Kalau kita potong, ya gelasnya belum kosong, terus tiba-tiba kita nasihatin gitu ya. Maka yang terjadi adalah tumpah. Gelasnya penuh, yang kita kasih masukan, ada aja alasannya, ada aja jawabannya, ada aja bantahannya. Itu pertanda gelasnya penuh. Jadi cara mengosongkan gelasnya adalah biarkan dia bercerita.
biarkan dia memberikan alasan panjang lebar, nggak apa-apa gitu, dengerin aja. Supaya sekali lagi gelasnya kosong, sehingga ketika kita kasih nasihat, dia akan terima. Kemudian yang kedua, labeling negatif. Kamu sih bandel, kamu sih iseng, nggak dengerin mama, kamu nakal, kamu pemalas misalnya gitu. Jangan ngelabel. Karena kalau anak sudah dilekatkan dengan sifatnya kamu gitu ya, sudah dilekatkan dengan dia, maka itu bisa jadi valid. Iya, kan aku memang begini. Kan mama tahu aku tuh begitu. Emang aku tuh orangnya pelawan, kan mama udah tahu. Jangan ngelabel dengan hal negatif. Apalagi kalau yang ngelabel itu kita orang tua ya. Ibu terutama. Kenapa? Kata-kata itu doa. Jadi kalau kita mengucapkan, meskipun kita nggak mau kayak begitu, tapi karena kita ucapkan, dan kata-kata itu adalah doa, sementara doa seorang ibu kepada anaknya adalah doa yang nggak ada hijab, nggak ada pembatasnya. Jadi kalau kita yang ngomong orang tua tuh, kamu tuh bandel, anak itu jadi bandel. Kenapa? Karena kita yang ngedoain begitu. Meskipun kita nggak kepengen begitu. Karena lisan kita mengucapkannya, apalagi berulang-ulang. Hati-hati. Terus apa lagi? Jangan di-compare dengan hal negatif. Lihat tuh kakak rajin sekolah, rajin belajar, rajin sekolah tuh, makanya dapat beasiswa, bisa kuliah tuh, mama nggak perlu bayar lagi. Kamu sih ya tuh di-compare, jangan. Kamu males, gimana nanti gedenya? Mama nggak bisa. Ketika di-compare gitu ya, maka dia akan memusuhi komparasinya. Atau kalaupun dia tidak bisa memusuhi saingannya gitu ya, dia akan memusuhi kita karena ngerasa tidak membandingkan dengan cara yang sehat. Kadang anak-anak bilang tuh, pembandingnya nggak apple to apple gitu. Kakak ya iyalah, kakak udah gede gitu kan ya. Atau misalnya kita dulu, kita bandingkan dengan anak, mama dulu. Anak bilang itu dulu, nggak sama dengan zamannya dia gitu. Ya itu akhirnya tertolak. Jadi sebaiknya tidak membandingkan anak dengan orang lain. Nah kalaupun mau bandingin, boleh bandingin sama dirinya sendiri. Dulu kamu tuh anak yang seneng banget bersih-bersih. Dan mama rindu kepengen kamu yang bersih-bersih lagi. Ya kalau kita bandingin langsung, kamu dulu suka bersih-bersih, wah sekarang jorok. Padahal dulu tetap aja tuh jadi nggak enak ya. Meskipun benar, ya sebaiknya tidak mengcompare, membanding-bandingkan. Oke. Nah, apalagi tuh guilt tripping. Apa tuh guilt tripping? Menyebut-nyebut kesalahan masa lalu, kesalahan-kesalahan dia. Jadi diulang-ulang. Dulu kamu janji, ternyata kamu ulang lagi. Dulu juga katanya gini, ternyata begini. Mengulang-ulang kesalahan. Apalagi kalau dia sudah sempat bersumpah berjanji terus kita sebalah sumpah palsu. Dulu juga sumpah tuh nggak boleh tuh sebenarnya. Karena ketika dia ya Allah saja ketika satu hambanya tobat gitu terus melakukan maksiat terus tobat lagi itu lebih Allah suka gitu. Kenapa? Karena tobatnya itu dia berulang-ulang kali tobat meskipun istilah kita tobat sambalado ya. Sekarang dia tobat besok ulang lagi. Tobat besok ulang lagi. Tapi Allah lebih suka itu. Karena dia memperbarui tobatnya. Nah, cuman endingnya aja kita nggak tahu. Endingnya nanti mati dalam keadaan tobat atau mati dalam keadaan maksiat gitu. Sama anak-anak itu juga gitu. Kalaupun dia janji, terus kemudian dia ngulangin lagi, janji ngulangin lagi, yang sudah dia lakukan di masa lalu, jangan dibaca. Kita fokus ke sekarang dan yang akan datang. Oke, Bunda percaya, jaga ya kepercayaan Bunda ya. Kalaupun kemarin-kemarin dia sering ingkar janji, tidak kita percaya ya kita tinggal ngasih tahu, Bunda belum percaya nih. Sekarang gimana caranya agar Bunda bisa percaya lagi? Mending begitu, Bun. Ketimbang lah dulu juga janji, kenyataannya gini, Bunda nggak percaya lagi, kamu dulu. Udah, stop. Karena itu akan membuat luka. Kesalahan-kesalahan di masa lalu tuh membuat luka. Apalagi kesalahannya kadang nggak ada kaitannya sama masalah sekarang. Sekarang masalahnya HP. Tapi kita bahas kemarin masalah ngambil duit, bisa gitu, nyuri. Kita bahas lagi masalah dia nggak disiplin. Gitu. Aduh, tuh udah melebar kemana-mana tuh. Jadi makin menyakitkan. Oke? Dan nggak boleh sarkas. Apa tuh sarkas? Kasar. Kita boleh tegas. Bahkan kadang kondisi tertentu keras. Tapi nggak boleh kasar. Nah, bedanya apa? Kasar itu lebih ke tindakan atau perilaku yang menyakitkan. Tegas itu nggak selalu menyakitkan. Kalau iya, tidak. Keras. Ya, karena kita sudah tegas dengan prinsip gitu ya, mungkin ya kita akan berkomitmen dengan kuat. Nggak bisa. Tapi kalau kasar, ya kita mungkin ngata-ngatain gitu ya. Mengucapkan hal-hal buruk tentang dia. Atau bahkan kadang menyalah-nyalahkan teman-temannya di depan dia. Padahal kadang-kadang dia ngebelain temannya gitu ya. Tapi kita justru mencaci maki temannya. Itu sarkasnya. Sebaiknya itu tidak kita lakukan karena memang pertama itu tidak akan memberikan efek positif. Nggak akan memberikan hasil positif. Yang kedua, yang kita khawatirkan, yang terjadi ya malah perlawanan. Akhirnya anak balik nyakitin kita. Anak balik ngasarin kita. Nah, yang membuat kita yang kemudian semakin terluka,
Sehingga anaknya di sisi Allah, di hadapan Allah menjadi anak durhaka. Karena dia udah nyakitin kita. Ya berat ya. Karena apa yang kita lakukan kepada anak hari ini itu akan berimbas kepada dirinya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita udah sakit hati, kita udah kasar, terus kemudian dia balik ngasarin kita makin sakit. Wah itu dunia akhirat anak tuh udah, dan tanda kutip, tergadai itu ya. Tergadai di tangan setan. Karena memang setan senang ketika orang tua tidak redha kepada anaknya. Meskipun mungkin anak itu dan tanda kutip baik ya, tapi ada hal-hal yang membuat orang tuanya tidak redha gitu. Ya udah, ini jalan keburukan bagi dia. Karena Allah juga nggak redha dengan dia. Maka oleh karena itu sebaiknya tidak memancing hal-hal yang membuat anak sakit secara emosional. Karena berpotensi nyakitin kita lagi gitu. Itu ya. Jadi validasi di sini dalam arti kata berusaha memahami apa yang dirasakan anak, apa yang dipikirkan anak, apa yang diinginkan anak, meskipun keinginan itu gitu ya, perasaan itu, apa yang dia pikirkan, kita nggak setuju. Kita nggak setuju sebenarnya. Tapi tetap kita harus benerin dan tanda kutip akui, oh kamu wajar sih kamu kepengen main HP terus karena memang game itu menyenangkan gitu. Tapi, nah baru masuk ke bahasa pemrograman. Gimana caranya? Gunakan kalimat positif. Kalimat positif dengan kalimat negatif tuh ya sederhananya nih yang kalau kita omongin itu persepsinya langsung positif. Gitu. Contohnya apa ya? Jangan main HP atau matikan HP. Jangan mainkan HP itu jangan main, kata kuncinya ya. Itu justru kepengen dia malah main. Memang kepengennya tuh main tuh seneng gitu. Tapi karena kita bikin jangan main, aduh jadi nggak enak tuh. Tapi kalau matikan HP, matikan, udah kalimatnya sederhana, langsung perintahnya matikan. Dia jadi kalimat positif tuh, matikan handphone. Simpan handphone. Pause dulu videonya gitu. Nah itu lebih mudah karena juga simple, kalimatnya sederhana. Ketimbang kita panjang lebar ya. Dari tadi dibilangin bla 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 bla, makanya kamu tuh simpan dulu HP-nya, mati dulu bla 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 bla. Aduh, udah kebanyakan informasi. Overload, jadi anak akan nyimpen. Jadi kalimatnya disederhanakan, ambil kalimat yang positif, dan kita repetisi, simpan handphonenya, atau matikan handphonenya. Nah, dengar kan? Matiin. Ya, matikan. Sekarang. Jadi kalimat kata kuncinya diulang-ulang. Terus kemudian apa? Yang kita maksud tuh detail, jangan abstrak. Ini kadang-kadang bahasa Minang ya, bahasa-bahasa sindiran kan ya, banyak bahasa-bahasa sindiran. Kalau pengen yang sifatnya terapetik, perubahan perilaku signifikan gitu ya, sebaiknya tidak menggunakan bahasa sindiran di bawah anak di bawah 12 tahun. Karena dia belum mampu mencerna dengan baik. Ini maksudnya apa? Ini apa sih yang diinginkan gitu ya? Kadang-kadang nggak ngerti tuh. Sindiran itu kalau yang dewasa-dewasa nggak apa-apa, yang udah ngerti ya. Kalau anak-anak belum ngerti sindiran. Jadi sebaiknya tidak menggunakan bahasa sindiran. Sebutin aja dengan jelas. Dek, ambil sapunya, bawa ke sini. Nah, itu jelas. Tapi kalau bahasa sindiran, adek nih ya, mama udah ngerjain ini, nggak sensitif sama sekali, nggak mau bantuin mama. Ini mama maksudnya apa gitu? Kok ngomongnya kemana-mana gitu. Padahal mama mau minta diambil bawain sapu, udah ngomong aja. Nah, tolong ambilin sapunya, bawa ke sini. Selesai gitu. Oke? Jadi kalimat-kalimat sampah itu diminimalisir. Yang suka bahas panjang lebar gitu ke sebelum inti itu udah cut off aja gitu ya. Sederhanakan. Dan kemudian gunakan kalimat present tense. Apa tuh present tense sekarang? Kalau besok kan future tense. Jangan pakai kalimat future tense. Atau apalagi past tense gitu ya. Past tense itu masa lalu. Maksudnya apa? Kalau kita suka bilang nanti jangan diulang lagi ya nak. Kapan bun? Nanti. Sehingga ketika nanti atau besoknya gitu ya, dia akan bilang nanti, nggak sekarang. Nah, sholat ya, nanti. Kenapa bilang nanti? Karena tadi pesannya juga gitu. Nah, nanti kalau udah azan, kamu sholat ya. Kapan? Nanti. Ketika azan, suruh sholat. Nah, sholat. Nanti lah, mah gitu. Nanti. Karena kalimat nantinya masuk. Terus gimana dong pakai kalimat sekarang? Nah, mulai dari sekarang. Kalau udah azan, matikan handphonenya. Oke? Oke. Tuh biasanya oke tuh. Cepet, iya, sip. Kalau udah azan, segera matikan handphonenya. Oke? Mulai dari sekarang. Kalau kamu dengerin azan, segera matikan handphonenya. Contoh. Dia akan matikan itu, Bun. Automatically. Meskipun kadang-kadang dia nggak seneng, nggak setuju. Tapi tubuhnya akan matikan. Kenapa? Karena pesan tadi positif, dia terima, terus kemudian direpetisi, diulang-ulang gitu ya. Pakai kalimat mulai dari sekarang, meskipun ngerjainnya nanti, azannya nanti, tapi kalimatnya mulai dari sekarang, itu programnya jalan. Kemudian kalau coba sama yang kecil-kecil lucu kadang.
Kenapa? Karena dia ngelakuin tapi dia sambil merengek gitu. Misalnya apa ya? Eh matiin handphone gitu ya. Itu handphonenya dikasih tapi sambil merengek. Umi masih mau nonton, tapi handphonenya dikasih gitu. Kenapa? Handphone dikasih itu program sebelumnya. Dia sudah diprogram. Nah, ketika handphonenya bunyi, kasih ke Umi ya. Iya gitu. Ketika dia lagi asik nonton, nanti kalau udah bunyi kasih ke Umi ya nak, diulang lagi tuh. Iya. Nanti kalau bunyi langsung kasih ya, langsung matikan kasih ke Umi. Oke? Oke. Kalau mulai dari sekarang handphonenya bunyi kamu matiin ya. Oke, sip. Iya. Udah Bu, nanti bunyi dia langsung kasih. Padahal dia masih pengen nonton dan kadang-kadang merengek minta nonton lagi. Tapi automatically dia akan ngasih. Karena programnya itu. Nah, nanti kalau di terapis profesional tuh bisa lebih kuat. Karena memang kadang-kadang dikondisikan. Dikondisikan tuh dia nggak sadar Bun masuk itu programnya. Memang kita sengajain gitu ya. Oke, jadi pelan-pelan lah ya. Jadi oleh karena itu ada 3 pilar utama nih, gimana supaya keluarga kita sehat ya. Jadi nggak apa namanya, nggak goncang, nggak goyah kadang-kadang karena pengaruh lingkungan, pertemanan atau apa gitu ya. Ini memang harus ada 3 pilar, 3 syarat. Yang pertama tuh harus ada rules yang jelas, aturan rumah tangga kita jelas. Bahkan idealnya kita sudah punya visi rumah tangga, kita maunya keluarga kita kayak apa, kita mau anak-anak yang seperti apa, suasana seperti apa gitu ya. Maka kemudian dikuatkan dengan aturan yang jelas. Yang kedua konsisten. Nah ini kita menuntut anak mulai dari kita. Kita konsisten. Kalau sekali enggak ya enggak. Habis ya habis. Enggak jajan ya enggak jajan gitu. Konsisten. Ya repotnya kadang-kadang kita nggak tega, kasihan, udahlah, biarin aja lah. Atau kadang-kadang kita udah nyerah duluan, udahlah terserah kalian gitu. Udah capek mama gitu, terserah. Nah itu berarti nggak konsisten. Nggak bisa, sekali enggak tetap enggak. Gitu. Meskipun kita lelah gitu ya tetap enggak. Kalau memang itu jadi aturan keluarga. Dan yang ketiga, yang dibutuhkan keluarga kita adalah kehangatan. Kehangatan itu nggak cuma pelukan, Bun. Dipeluk hangat itu enggak. Maka kehangatan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dilakukan dengan bahasa cinta. Bahasa cinta itu ya minimal 5 lah ya. 5 bahasa cinta tuh ya. Ketika dia ngerasa ada quality time, waktu berdua aja, dia dapat sentuhan, dapat pelukan, gosok-gosok kepalanya, tepuk pundaknya. Atau yang ketiga, dia dapat pengakuan, kamu hebat ya, mama salut sama kamu. Kamu tuh empatik banget ya, kamu care ya ternyata selama ini sama adik. Gitu. Tuh dapat pengakuan, dapat pujian. Gitu. Wah, kakak rapi banget hari ini. Gitu. Mama aja ngeliatnya suka. Dan yang keempat itu gift, memberi hadiah. Apalagi kejutan-kejutan. Nih hadiah nih buat kamu gitu. Kok tumben mama ngasih hadiah? Kakak nggak ulang tahun. Iya mama seneng aja ngeliat kamu sekarang. Gitu. Udah kasih aja hadiah. Gitu. Terus yang kelimanya adalah memberikan layanan. Ya sekali-sekali bikin spesial buat dia. Mungkin bikinin nasi goreng. Nih mama bikin nasi goreng nih buat kamu. Bunda bikin teh jeruk anget nih gitu ya. Lemon tea buat abang gitu. Nih bang, lemon tea. Nah, tumen-tumennya Bunda bikinin. Iya, Bunda sayang sama kamu. Gitu. Nah, ini akan bentuk bahasa cinta yang dia akan merasakan hangat. Maka oleh karena itu sekali lagi Bud, anak-anak kita tuh nggak butuh terapi mahal di luar sana. Jadi sekarang kadang-kadang kalau nanya Umi juga berat buat ngomong terapi biayanya berapa gitu. Karena kalau teman-teman Umi itu memang berani pasang tarif 2 juta per jam Bun. Serius di Padang teman Umi itu udah 2 juta per jam. Gila aja gitu. Kenapa mereka berani pasang tarif begitu? Karena banyak orang butuh. Mereka rela bayar mahal. 1 jamnya 2 juta tuh. Kalau terapi 2 jam berapa tuh gitu. Tapi ada kliennya, Umi juga heran. Itu kliennya ada kata gitu. Bahkan dari luar negeri datang ke Padang. Cuman buat terapi anaknya. Benar juga sih. Karena Umi juga kadang-kadang kliennya itu dari jauh-jauh. Dari Surabaya gitu. Dari Jakarta, dari Bandung, dari mana-mana gitu. Pernah kemarin dari Kalimantan gitu. Ngapain gitu. Karena dia butuh. Jadi ya sebenarnya daripada bayar mahal-mahal kenapa nggak kita yang jadi terapisnya tuh? Kenapa? Kalau rumahnya sudah menjadi tempat terapi yang baik, ya udah dia nggak perlu keluar lagi. Dan dia sudah punya terapis terbaik. Siapa itu? Kita orang tua. Nah next, Umi bakal bikin program pelatihan untuk menjadi terapis keluarga yang profesional. Karena memang di sini harapannya ya itu kita nggak cuma dengan diri kita sendiri. Harapannya bahkan kita nih dalam tanda kutip nih bisa juga bantuin orang lain. Makanya nggak cuma buat orang tua nih, buat orang-orang ahli expert gitu ya. Oh yang bahkan konselor gitu. Atau bahkan ya kalau kemarin pengalaman Umi juga ada juga ya ternyata psikolog yang ikut gitu kan. Padahal udah psikolog tuh.
Konselor dulu pernah ada satu angkatan, konselor semua yang sudah ngambil profesi konselor gitu, ngambil kelas ya. Kenapa? Karena memang kadang-kadang halnya teknis. Kita nggak ngebahas yang apa namanya yang teori-teori panjang-panjang gitu nggak. Karena kita berharap memang targetnya tuh ada ilmu yang dibekali dengan keterampilan dan kita tuh mampu membantu keluarga-keluarga tuh mengatasi masalah-masalah. Keluarga di sini nggak cuma anak ya Bun ya, bisa bapaknya gitu ya, bisa ibunya gitu. Makanya di sini ada 10 materi pelatihan. Itu kalau dari pagi sampai sore, ini kemungkinan butuh waktu 2 hari. Ini kita lagi mix and match ya. Kita coba memadukan polanya tuh dengan pola hibrid. Jadi nanti ada kelas yang offline, karena nanti ada praktek-praktek ya. Apalagi yang teknik-teknik terapi keluarga tuh praktek, diajarin nanti tuh gimana caranya gitu ya. Nanti pola komunikasinya gimana, kalau ada konflik cara ngadepinnya gimana, kalau dia ngomong kayak gini gimana, kalau dia ngelakuin ini gimana gitu. Nah itu detail sekali nanti. Dan sesi praktek ini hanya bisa dilakukan oleh yang ikut kelas offline. Sementara yang kelas online nanti ngamatin yang praktek teman-teman yang offline. Makanya nanti hibrid ya. Jadi apa yang didapatkan nanti insya Allah kita memang paham ya soal konsep bagaimana kita bisa menterapi keluarga tuh, dan kerennya lagi tuh memang skill, keterampilan. Gimana untuk mengkonseling gitu ya. Bahkan mengintervensi kalau ngasih saran, nasihat yang keterima dan itu tersistematis. Nanti juga ada toolsnya, toolsnya tuh ya ada alat-alat asesmennya juga gitu ya, terus modulnya, dan yang ya serunya lagi memang kita praktek. Jadi ada studi kasusnya, terus nanti kita praktekin gimana simulasinya, ini biasanya gimana, cara melakukannya gimana. Dan di sini kita akan membangun sebuah komunitas, karena di sana nanti juga teman-teman bisa saling berbagi gitu ya, kalau ada masalah bisa saling berbagi di situ, tapi tidak mencantumkan identitas klien ya. Jadi misalnya ada kasus, saya ada kasus begini begini begini, identitas kalian nggak boleh disebutin, nanti yang lain bisa bantu. Nah, bisa di komunitas itu bisa saling berbagi dan Umi juga akan siap bantu insya Allah di sana gitu. Terus kemudian ya kita juga dapat sertifikat resmi tuh sebagai seorang terapis keluarga profesional. Jadi nggak ecek-ecek lah ya, nggak omon-omon istilahnya. Kalau kita ngelakuin itu ya karena kita udah tahu ilmunya dan ilmu itu tersertifikasi. Rencananya kegiatan ini tanggal 14-15 Mei besok, 2 minggu lagi. Tapi ya itu hari libur ya. 14-15 itu hari libur. Kalau nggak salah wafat Isal Masih kalau nggak salah itu ya. Ada hari libur 14-15, Kamis Jumat, Jumat Sabtu, terus kemudian minggunya libur, libur hari libur gitu ya. Bukan, Kamis Jumat hari libur, Sabtu Minggu tuh diliburkan. Libur bersama, cuti bersama. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Nah, ini sebenarnya biayanya mahal. Dulu Umi pernah ngadain ini 2 hari tuh biayanya 2.500.000. Kalau early bird-nya kalau dia bayarnya cepat gitu ya, ada batasan waktu itu paling murah dulu dia dapat 1.500.000. Tapi kesini gitu ya, Umi ngerasa bahwa ini ilmu yang dibutuhkan orang gitu. Dan kalau saatnya kita taruh mahal, ya yang bisa hanya orang-orang yang mampu gitu. Gimana dengan keluarga-keluarga yang justru sebenarnya nggak mampu? Akhirnya makin kesini makin turun tuh. Ya terakhir kemarin memang kita di kisaran 800-750 gitu ya. Tapi 750.000 itu 1 hari. Nah ini kita adain 2 hari. Jadi insya Allah ini bagi bunda yang pengen ikut profesional atau mungkin ada yang pengen direkomendasikan profesional gitu ya. Kalau dia daftar sebelum tanggal 10 tuh, itu bisa dapat early bird. Ya bisa harganya lebih murah. Nah kalau buat bunda yang sudah tergabung di komunitas keluarga bijak digital tuh ada diskonnya lagi nanti itu insya Allah. Nah jadi ini boleh kalau ada yang berminat nanti bisa hubungin admin KBD atau bisa hubungin juga nanti apa Uni Afra ya, manajer kita. Karena di sana nanti akan ada dalam tanda kutip proses juga, ada proses registrasi formal karena nanti ada ngisi form gitu ya. Terus nanti juga ada semacam asesmen dasar lah gitu ya. Kita selama ini gimana, terus kemudian nanti setelah dibekali nanti juga bakal diukur lagi tuh nanti kira-kira apa yang sudah kita lakukan. Jadi ada aktivitas sebelum dan sesudah proses pelatihan gitu. Dan juga ada apa namanya asesmen ini juga nanti ada tindak lanjutnya juga kalau ternyata misalnya ternyata kitanya yang bermasalah gitu kan ya, kitanya yang perlu diterapi ya berarti akan ada terapi personal secara profesional. Masing-masing kita akan dapat layanan terapi profesional itu gratis gitu, di luar biaya-biaya pelatihan. Jadi itu sudah include dalam biaya pelatihan. Nah, kira-kira itu hal-hal yang mungkin kita obrolin hari ini. Kira-kira kalau sampai sejauh ini Bunda kalau ada pertanyaan boleh ya kita buka sesi tanya jawab insya Allah.
Silakan ya Bunda. Desitanya jawabnya tinggal 5 menit ya, nggak apa-apa lah. Oke, Bun, ada? Boleh tulis di kolom chat, boleh juga open mic ya. Boleh. Ada Mi? Oh, Mami nih kayaknya nih. Ya, silakan Mi. Gini Mi, kalau misalnya yang mau kita nasihati itu enggak, atau yang mau kita buat misalnya anak kita yang mau kita yang mau kita terapi itu, dia nggak mau Mi, gimana Mi mewujudnya Mi? Nggak maunya tuh gimana Mi? Maksudnya bisa dijelasin nggak mau diterapi atau nggak mau untuk berubah? Pokoknya apa yang mau, misalnya kayak regulasi, kita maunya seperti ini, terus dianya nggak mau begini, terus gimana tuh? Ya, kita nggak buru-buru langsung treatment memang Bun. Mi, karena kita perlu tahu kenapa dia nggak mau. Eh, Sederhananya nih ya, sebenarnya kadang-kadang yang dia nggak mau itu bukan prinsip yang kita inginkan. Dia nggak mau ikut kita gitu. Dia nggak mau dengan cara kita. Seringnya kayak gitu. Kalau kita orang tua ya, kadang-kadang bukan prinsip. Misalnya kayak berhenti merokok aja atau misalnya mengendalikan game gitu ya. Secara prinsip bukan dia nggak mau mengendalikan gamenya, bukan berarti dia nggak mau mengendalikan handphonenya gitu. Tapi dia nggak mau diatur gitu. Dia nggak mau dimarahin, dia nggak mau diintervensi. Nah, kadang-kadang di situ masalahnya. Jadi ketika kita sebagai orang tua mau mengintervensi gitu, dia nggak mau diintervensi. Karena di pengalaman Umi ya, Mi, kadang-kadang tuh Mi, kalimat yang sama diucapkan oleh pihak ketiga, kayak Umi lah misalnya gitu ya. Ini ada orang tua nih bermasalah sama anaknya gitu. Terus anaknya bilang, enggak, aku nggak mau gitu kan. Enggak, biarlah aku kayak gini, enggak apa-apa, mati juga nggak apa-apa. Kayak gitu kan, kayak saking skeptisnya, saking nggak mau diintervensi sama sekali oleh orang tuanya. Tapi ketika ketemu sama Umi gitu ya, kebuka ceritanya gitu. Bahkan dia menunjukkan hal-hal yang sebenarnya Mi aku tuh begini begini begini. Nah itu kebuka tuh. Sebenarnya aku tuh kasihan sama mama, cuman ya gimana gitu. Ya, jadi kadang-kadang kalimat yang bahkan pola yang kalimat yang sama persis sama karena beberapa klien Mi pernah mengatakan itu kepada Umi. Ketika Umi mengatakan sebuah nasihat gitu kepada anak dan anak yang bersedia terus orang tua bilang gini, Mi, aku juga bilang kayak gitu katanya gitu. Bunda udah ngomong kayak gitu, persis sama bahkan kalimat Bunda dengan kalimat Umi barusan. Tapi kalimat Bunda nggak didengerin. Tapi kalimat Umi didengerin. Nah, kenapa kalimat Umi didengerin? Yang salah bukan kalimat, bukan kalimat itu. Yang salah bukan prinsipnya. Biasanya lebih ke cara, cara kita yang dia nggak terima. Atau dia ngerasa intervensi kita yang dia nggak terima. Itu masalahnya, Mi. Nah, biasanya kalau kita mau mundur sedikit, ya kalau biasanya anak tidak bersedia itu kita mundur dikit. Misalnya apa? Kamu nggak mau jadi lebih baik, gitu. Jawabnya pasti mau. Kamu nggak kepengen sehat, gitu ya. Ya mau. Kamu nggak kepengen sukses ke depannya. Kamu nggak kepengen jadi orang kaya, misalnya gitu ya. Pasti jawabannya mau, gitu. Maka kita mulai, makanya di sesi validasi itu idealnya kita mulai dari apa yang anak mau. Aku mau main HP terus, gitu. Iya, Umi ngerti. Main HP itu memang menyenangkan. Umi juga mau kok anak Umi bahagia, bersenang-senang, gitu. Boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi, nah baru masuk tuh, diain dulu dia, baru masuk. Tapi ada aturannya, nak. Aku nggak mau diatur, aku nggak mau ikut aturan, bisa kayak gitu kan. Tapi kamu mau jadi orang sukses nggak? Eh, ada teknik namanya yes set. Sebenarnya ini nanti dibahas di profesional sebenarnya. Teknik yes set itu adalah teknik yang disetting jawabannya adalah ya, ya, ya. Gitu. Beberapa kali, 3 kali, 5 kali. Misalnya gini, anak nggak mau HP-nya diatur, nggak mau dikendalikan HP-nya. Buat 5 pertanyaan yang jawabannya iya. Nah, kamu mau nggak jadi orang sukses? Mau? Mau nggak jadi orang kaya? Mau? Mau nggak jadi hidupmu bahagia? Mau? Mau nggak kalau dia lagi kuliah tuh kuliah kamu lancar? Mau nggak nilainya tinggi, bagus? Mau nggak disenangin orang? Mau. Nah, kalau dia bilang mau, baru masukkan ke pertanyaan yang kita mau tadi. Kalau gitu kamu mau nggak sembuh? Mau. Kalau gitu kamu mau nggak terapi? Mau. Pokoknya gitu. Itu juga dipakai oleh teman-teman marketing tuh. Orang-orang marketing, teknik hipno marketing tuh pakai Yeset. Bu, ibu mau nggak harga yang lebih murah, Bu? Ada nih barangnya lebih bagus, bagus sama kualitasnya, tapi harganya lebih murah. Ibu mau nggak? Mau lah gitu. Siapa juga nggak mau gitu, mau gitu kan.
Nah, itu ibu bisa dapat bahkan yang kualitasnya lebih bagus, harganya biar bersama. Ibu mau nggak mau gitu. Nah, mau-maunya kita itulah yang dimanfaatin sama dia. Ya, polanya salah satunya gitu nih. Jadi yang kalau bilang nggak mau tuh bukan nggak mau prinsipnya, dia nggak mau tuh caranya. Dia nggak mau ikut kita. Karena dia biasanya sudah ngerasa berseberangan duluan. Iya. Emang gitu sih. Ya, Mi, ya. Nanti pakai teknik ESET nih. Munculkan sekitar 5 pertanyaan yang jawabannya mau, ya gitu. Nanti baru. Atau tidak. Kamu nggak mau kan hidup kamu hancur? Enggak. Kamu nggak kepengen kan masa depan kamu suram? Enggak. Kamu nggak kepengen kan terjerumus ke jurang kelam? Enggak. Kamu nggak mau kan dibenci orang? Enggak. Kamu nggak mau kan gagal dalam hidupmu? Enggak. Kalau gitu kamu nggak mau kan dikendalikan oleh HP? Enggak. Karena dari tadi enggak. Jawaban terakhir enggak. Nah, itu teknik ESET. Oke, nih Bun, Ayah, karena kita sudah ada di grup ya, jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan boleh dilanjutkan di grup, itu kita nggak langsung tutup ya. Grup itu akan kita jaga dulu beberapa waktu, nanti sampai nanti sudah cukup ya. Insya Allah sampai beberapa waktu ke depan grup itu tetap dibuka. Kalau ada pertanyaan nanti boleh share di sana. Kalau ada kasus kita bisa diskusi di sana. Ya paling nggaknya mungkin sampai 2 minggu ke depan grup itu masih akan tetap ada. Ya, baik. Mungkin itu dulu. Bunda nggak terasa ya. 2,5 jam ternyata begitu cepat berlalu. Insya Allah setelah ini Umi berharap kita menyiapkan diri, memataskan diri untuk ngebantuin orang lain juga. Jadi nggak cuma dengan diri kita aja, keluarga kita juga, tapi kita menyiapkan diri ngebantuin orang banyak. Bukankah kata Rasulullah yang terbaik itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Nah, sedang mengambil manfaat, menjadi orang yang bermanfaat. Manfaat apa? Membantu masalah-masalah keluarga-keluarga lain. Baik itu dari Umi. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan diri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu atas ilmunya. Sangat padat banget, daging banget, dan untuk mudah-mudahan yang merasa tadi kayaknya slide-nya terlalu kenceng deh, terlalu cepat di skip-nya gitu. Aman, bunda-bunda insya Allah kita akan ada rekamannya, nanti kita bisa kirimkan ke dalam grup. Mungkin sebelum kita tutup, kita sesi foto bersama dulu ya Umi. Sip. Oke, sebentar Umi. Oke, bunda-bunda boleh siapkan pose terbaiknya. Tadi Kak, siapa ya tadi ya? Kak Syifa ya, kayaknya keluar. Boleh, nggak apa-apa. Nanti rekamannya bisa didapatkan. Oke, ini mau di foto pakai Android, pakai HP Uni atau HP Umi aja nih, Mi? Lanjut. Oke. Ya, boleh bunda-bunda. Bunda Sri. Oke. Oke, kita hitung ya Umi ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya bebas bunda-bunda boleh. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Oke, sebelum kita tutup, kita baca doa setelah selesai kelas dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup kegiatan kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kembali bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semua. Sampai jumpa lagi.